Cek, cek Mas Arif, apakah sudah terdengar? Cek, cek, cek Mas Arif. Oke, terdengar ya. Halo, selamat sore Mas Azhar Razak Kazi. Terdengar ya suara saya? Oke, teman-teman, kalau gitu langsung kita mulai ya. Sebelumnya mohon maaf nih, misalkan ada kendala tadi ini ya, karena ada kendala teknis tadi teman-teman untuk memulai kelas ya. Oke, gitu teman-teman, kita lanjut buat materi pada sore hari ini. Oke, udah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan ya? Oke, teman-teman. Ini yang bisa on cam ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, langsung on mic aja, tanya kira-kira ada nggak nih materi yang kurang paham atau ada yang teman-teman ingin sampaikan atau tanyakan kepada saya. Oke, teman-teman. Buat hari ini kita akan belajar mengenai TWK atau tes wawasan kebangsaan. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Namaku Muhammad Ainur Rashid Al Fikri, teman-teman. Panggil aja Kak Fikri ya. Saya di sini mengajar SKD, terutama TWK dan juga TKP. Oke, untuk hari ini menunya adalah kita belajar tentang TWK. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, teman-teman ini mau kemana dulu ya? Coba Mas Arif dan Mas, ya ada dua orang ya, Mas Azhar. Nih, Mas Arif mau kemana Mas? Mas Arif nih. Oke, di chat box ya. Oke, kalau Mas Arif, oke, mau akpol nih, siap. Kalau Mas Azhar, STTD ya, oke Mas Azhar. Oke teman-teman, kalau gitu ini bagus ya, teman-teman tuh pilihannya udah bagus nih. Jadi gini teman-teman, kalau kita tes ya, baik itu STTD maupun tes untuk akpol, itu akan ada yang namanya tes kemampuan dasar atau seleksi kompetensi dasar, teman-teman. Dua-duanya ini mirip ya. Yang ini tuh materi tesnya adalah mengenai TWK atau tes wawasan kebangsaan, terus ada TIU atau tes intelijensi umum dan juga ada TKP yaitu tes karakteristik pribadi. Ini wawasan kebangsaan, kecerdasan dan juga bagaimana sikap kerja teman-teman nanti pas masuk di instansi tersebut ya. Oke, untuk yang hari ini TWK itu suatu teman yang itu akan menguji seberapa loyal atau seberapa setia teman-teman pas masih SMP atau SMA ya pernah belajar mengenai PPKN atau sejarah mungkin ya. Nah, materinya TWK itu ada sangkut pautnya dengan sejarah dan juga ada tangkut pautnya dengan PPKN teman-teman. Nah, ini di kelas apa namanya subtes TWK ini tuh ada beberapa submateri teman-teman. Bentar ya, ini ada kita planning dulu semenit ya.
Oke teman-teman, udah selesai adanya ya. Kita lanjut teman-teman. Jadi di materi TWK ini tuh akan ada beberapa subtes ya teman-teman. Yang mengenai pengetahuan tentang negara kita atau NKRI teman-teman. Yang pertama itu ada pengetahuan mengenai nanti Pancasila. Teman-teman, oh ini Mas Joshua udah join ya. Mas Joshua, eh, Pancasila itu apa Mas menurut Mas? Pancasila itu. Halo Mas Joshua, apa itu Pancasila menurut kamu Mas? Pancasila menurut saya itu kayak ideologinya Negara Republik Indonesia, Mas. Oke, ideologi berarti apa itu? Ideologi. Das Ap- dasar negaranya. Oke, dasar negara. Jadi ideologi itu dari kata ideas teman-teman atau pola pikir atau gagasan. Jadi Pancasila itu dasar negara, tapi ini pengertian luasnya itu adalah bagaimana cara berpikir suatu negara yang dilakukan di setiap kegiatannya sehari-hari. Contohnya ini teman-teman, Pancasila. Mas, kita ini kan negara yang berupa kesatuan kan, dan kita ini negara yang mengedepankan Pancasila atau lima sila gitu. Berarti lima sila tadi itu harus kita terapkan juga sebagai warga negara dan di setiap kegiatan kita sehari-hari. Contoh paling baik lah, kita tahu kalau Indonesia itu merupakan negara dengan banyak sekali keberagaman suku, budaya, dan juga agama, teman-teman. Nah, karena banyaknya perbedaan itu, maka hal yang harus kita lakukan itu adalah menjaga persatuan. Seperti di sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kita bagaimanapun tetap harus menjaga nih persatuan di negara kita. Supaya apa? Terjadi ketertiban, terjadi keamanan, dan juga terjadinya lingkungan yang kondusif untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, itu fungsinya. Nah, Pancasila itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, teman-teman. Yaitu dari kata panca dan juga sila. Panca artinya lima, sila itu berarti asas ataupun dasar sesuatu yang menjadikan pedoman oleh eh, kehidupan kita. Nah, setelah Pancasila nanti kita akan belajar juga mengenai sejarahnya Pancasila ya. Di sejarah Pancasila itu nanti ada pada awal pembukaan pembentukannya seperti pas rapat BPUPK yang pertama. Terus nanti juga ada pengetahuan mengenai panitia 9 teman-teman. Nah, ini panitia dulu yang menjadi atau yang merumuskan jika bakal terjadinya atau terbentuknya lahirnya Pancasila, teman-teman. Nah, terus poin pentingnya di Pancasila itu adalah bagaimana kita meneladani atau kita menerapkan makna dari tiap silanya. Teman-teman, apa Pancasila kan di sini? Ada yang apa nggak? Oke, jadi di TWK ini tuh kita belajar kalau dirangkum tuh sebenarnya intinya adalah kita belajar mengenai pilar-pilar negara. Kalau pilar berarti kan dia yang sesuatu yang menyangga. Nah, di TWK tuh ada empat pilar teman-teman. Pertama tadi ada Pancasila, yang kedua ada UUD 45. Ini merupakan dasar hukum ya atau konstitusi. Hukum dari hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ini hukum yang paling tinggi istilahnya. Terus kita ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, itu semboyan bangsa Indonesia yang ada di lambang negara kita. Jadi kan di situ ada ini kan ya, semboyan bahwa meskipun kita berbeda, kita tuh harus tetap bersatu. Kita harus menjaga persatuan di situ. Terus yang terakhir itu ada yang namanya nanti NKRI teman-teman atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus tahu mengenai NKRI atau negara kita. Negara kita itu pasti berbentuk kesatuan seperti singkatannya NKRI ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti ada negara kesatuan berarti itu dari banyak wilayah jadi satu dan juga ada republik berarti negara yang mana itu dipimpin oleh seorang presiden. Oke, terus kita nanti juga akan belajar mengenai demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu adalah suatu pemerintahan yang mana rakyat itu adalah
pemimpin tertinggi di suatu negara, teman-teman. Oke, itu buat yang empat ini ya. Ada empat subpokok atau subtes, ada subbab yang ada di TWK, teman-teman, atau tes wawasan kebangsaan. Oke, mungkin sebelum masuk ke super subbabnya, aku mau nanya dulu nih buat Mas Azhar deh. Coba cek kalau ini bisa on mic atau nanti cek di chat box ya. Nah, menurut kamu Bhinneka Tunggal Ika ini apa Mas penerapannya, Mas? Bhinneka Tunggal Ika itu dari apa yang kamu lakuin atau apa yang kamu tahu di situ? Apa itu yang menurut kamu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Oke, kalau gitu kita bahas satu persatu aja ya, guys. Oke, untuk pertama kita bahas mengenai Pancasila yang tadi ya. Oke, untuk yang Pancasila itu yang pertama kita harus paham adalah mengenai apa itu pengertiannya ya. Pancasila kan tadi udah kita singgung dari dua kata yaitu panca dan juga sila. Panca itu artinya lima dan sila itu artinya adalah dasar atau suatu pedoman ya yang ada untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kata Pancasila itu pertama kali diambil atau pertama kali disebutkan itu ada pada kitabnya Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Jadi kata Pancasila itu merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit sebenarnya, teman-teman. Di sini tuh dulu ada dikenal dengan istilahnya Molimo atau lima pantangan, teman-teman. Itu ada mateni atau membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh madon atau berzina, tidak boleh mabuk ataupun tidak boleh ini ya minum-minuman keras ya. Terus ada tidak boleh main atau berjudi di situ. Nah, terus kalau kita hubungkan dengan sejarah Indonesia itu pertama kali Pancasila diundang ke saat BPUPKI ya teman-teman. Pada tanggal besar itu BPUPKI Badan Bentukan Jepang itu dia mengusulkan atau sorry asrama itu ada tiga orang masukan negara. Pertama itu ada dari Bapak Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei dan juga Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, usulan Bapak Soekarno ini merupakan cikal bakal lahirnya Pancasila, teman-teman. Itu pada tanggal 1 Juni 1945. Bapak Soekarno pada saat itu mengusulkan sila pertama itu mengenai kebangsaan Indonesia, dua, internasionalisme dan kemanusiaan, tiga, mufakat dan demokrasi, empat, kesejahteraan sosial, dan lima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lima usulan tadi itu bisa diperas ataupun disederhanakan menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan juga ketuhanan. Dan pada akhirnya itu juga bisa diperas kembali atau disederhanakan menjadi ekasila, yaitu apa? Gotong royong. Nah, pada saat tanggal 1 Juni tadi, tanggal 19, 1 Juni 1945 itu juga dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila, teman-teman. Oke. Terus setelah itu Pancasila itu dibentuk oleh ini panitia 9 gitu ya. Jadi ada 9 orang yang mana itu merumuskan 5 dasar negara di situ. Yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, usul dari penelitian 9 itu sudah mirip dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Bedanya apa di sini?
Halo teman-teman, mohon maaf ya ada kendala sinyal tadi. Sudah jelas belum yang ini? Udah terdengar suara saya? Oke, sorry ya. Tadi sampai mana ya kira-kira tadi? Sampai apa kali-kali aku ngomong tadi? Tadi sampai apa nih kali-kali aku ngomong? Tadi kalau nggak salah Pancasila ya, yang mengenai Panitia 9. Oke, kalau gitu kita ulang aja deh kalau gitu ya. Jadi intinya Pancasila itu pertama kali diundangkan itu pada saat 1 Juni 1945 atau inisiasinya ya dari Bapak Soekarno di situ. Nah, terus dari usulan Bapak Soekarno itu tidak lanjuti dengan adanya pembentukan Panitia 9 yang dimana itu beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Bapak Ir Soekarno dan Bapak sorry, diwakili oleh Bapak Muhatta ya di situ. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945 itu Panitia 9 merumuskan 5 dasar, teman-teman. Yaitu pertama, ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila yang ini itu pasti sudah sering kita dengar, teman-teman. Seperti Pancasila yang kita tahu ya zaman sekarang. Bedanya cuman ini di sila pertama, yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemerintah itu. Nah, ini kenapa diubah? Karena founding father kita itu ingin agar ini kan ada negara ya buat seluruh Indonesia, yang mana itu harusnya mewakili atau bisa mengakomodir kepentingan semua pihak di Indonesia, teman-teman. Sedangkan di Indonesia itu kita punya 6 agama resmi sekarang ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga ada Konghucu. Nah, sedangkan di sila pertama itu kan cuma mengakomodir kepentingan umat Muslim kan ya. Nah, biar itu bisa lebih konvensional, lebih universal atau bisa untuk mewakili semua agama itu dihapus dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Tuhan yang Maha Esa berarti Tuhan yang satu, cuman ada satu teman. Dan kita wajib untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing situ ya. Terus yang Pancasila itu sering ditanyakan itu adalah mengenai penerapan tiap sila-sila yang ada di situ, teman-teman. Coba aku mau nanya nih, sila Pancasila dari Mas Joshua deh. Mas Joshua, kalau menurut kamu nih, sila pertama Pancasila itu gimana, Mas? Itu menurut kamu pemahamannya atau yang penerapannya itu? Gimana, Mas Joshua? Iya, iya, iya. Jadi ya langsung jelaskan aja, teman-teman. Jadi kalau untuk yang sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa, itu kita harus beragam. Artinya adalah Indonesia itu mengakui adanya agama, teman-teman. Kita ini mengakomodir kepentingan setiap agama yang ada, teman-teman ya. Dan negara itu menjamin kebebasan beragama bagi semua pemeluk agama di Indonesia, teman-teman. Contohnya dengan apa? Kita penerapannya itu kita harus tidak boleh mengganggu atau membubarkan ibadah agama lain. Nah, mungkin kita sering lihat di TV ya atau di berita bahwa ada nih pembubaran tempat ibadah mungkin di daerah A. Nah, itu merupakan penyelewengan ataupun ada pelanggaran dari sila pertama Pancasila. Terus karena ini ya apa namanya itu kan nggak boleh ya, kita harus menghargai nih agama ibadah dan juga dari agama orang lain. Nah,
Kemudian di sila pertama itu kita juga diajarkan untuk bertoleransi. Apa itu bertoleransi? Berarti itu kita harus tenggang rasa, kita harus menghargai perbedaan yang ada di situ, teman. Terutama perbedaan agama di situ ya. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kan di sini poin pentingnya adalah kemanusiaan. Manusianya teman-teman yang jadi poin penting itu. Manusia itu harus diperlakukan dengan adil dan juga beradab. Adil berarti sama rata, sama rasa, sesuai dengan kebutuhan. Berarti kan kita itu diperlakukan sama di mata hukum dan juga di masyarakat seharusnya. Dan juga kita harus beradab, berarti kita memiliki adat istiadat, kita memiliki etika yang harus ditaati oleh semua eh, warga Indonesia. Nah, sila kedua Pancasila ini itu juga menerapkan ya atau menghargai adanya HAM atau hak asasi manusia. Kita tahu kalau di hak asasi manusia itu merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap orang manusia di Indonesia tanpa kecuali teman-teman. Contohnya adalah apa? Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan rasa aman dan juga hak untuk beribadah. Nah, hak itu harus dihargai dan juga diakomodir oleh negara kita. Itu merupakan sila penerapan sila kedua Pancasila. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Berarti Indonesia itu harus bersatu. Poin pentingnya adalah persatuan di sini. Kita harus tetap bersatu, tidak boleh terpecah belah. Kita harus menjaga persatuan di sini. Contohnya gimana? Kita bergotong royong. Kita tidak mendiskriminasi, kita tidak melakukan sikap yang intoleransi, teman-teman. Atau lebih gampangnya, kita mengedepankan kepentingan umum di situ. Itu penerapan sila ketiga Pancasila. Kemudian sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin pentingnya adalah di kerakyatannya. Berarti tentang rakyat di sini tuh. Gimana rakyatnya? Rakyatnya itu harus menerapkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Tapi kita sebagai seorang individu atau seorang warga negara Indonesia, kita ini tuh harus mengedepankan permusyawaratan atau dialog atau kita diskusi di situ ya. Untuk apa? Untuk mencapai mufakat atau mencapai eh, kesepakatan bersama. Jadi di sini kita nggak boleh juga namanya main ego ya teman-teman. Kita nggak boleh untuk bermain ini apa namanya itu egois atau mementingkan diri sendiri di situ. Oke, Mas Arief nanya di sini, Kak, kalau menjaga derajat atau martabat seseorang itu termasuk saya sila kedua nggak? Oke, itu betul ya, Kak. Betul ya itu. Menjaga dan juga martabat seseorang. Berarti kan menjaga nama baik seseorang kan di situ. Betul, itu juga sikap menghargai sesama, teman-teman. Intinya kedua, sila kedua itu menghargai sesama. Yang ketiga itu persatuan atau kita harus bersatu ya melawan semua rintangan yang ada dan melawan semua masalah baik dari luar maupun di dalam. Terus yang kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti di sini poin penting adalah keadilan. Apa itu adil? Adil itu kan berarti kita sama rata, sama rasa, dan juga sesuai kebutuhan kita. Berarti kalau kita bersikap adil, kita ini tuh sama rata, kita tidak beda-bedakan. Kita juga mendapatkan hak yang sama dan juga kewajiban yang sama eh, dalam kehidupan kita. Dan kita, contoh di sini, misalkan teman-teman pergi ke pengadilan, ada orang Papua dan juga ada orang Jawa. Nah, orang Papua itu diperlakukan dengan semena-mena. Apakah itu betul? Tidak. Berarti ini itu melawan sila kelima Pancasila, teman. Berarti kita harus adil ya, tidak boleh membeda-bedakan. Mas, nah terus bedanya apa Mas dengan sila kedua Pancasila? Nah, di sila kedua sama sila kelima itu ada perpotongannya teman-teman. Ada ini ya, ibarat dua lingkaran. Ini ada perpotongannya, yaitu apa? Keadilan. Tapi yang sila kedua Pancasila itu lebih menekankan kepada kemanusiaan atau manusianya. Sedangkan kalau di sila kelima itu lebih menekankan kepada keadilan, sikap yang harus diperlakukan secara adil di situ bukan HAM ya atau hak asasi manusianya. Jadi kalau yang dua itu lebih ke objeknya, sedangkan kalau lima itu kondisi yang harus didapatkan oleh objeknya atau hak-haknya.
itu diberlakukan secara adil. Dan lima sila ini tuh sebenarnya semua terhubung teman-teman. Tidak ada yang berdiri sendiri ya. Contoh sila pertama, sila ketiga itu kan sama-sama toleransi ya, menjaga persatuan atau menjaga kesatuan dan menjaga keamanan di Indonesia ini teman-teman. Nah ini nilai-nilainya ya. Yang sila pertama tuh tentang Tuhan pasti ya, tentang agama. Kita bertoleransi atau menghargai perbedaan agama. Terus sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan menghargai HAM tanpa diskriminasi. Sila ketiga tentang persatuan. Berarti kita juga harus ini menempatkan kepentingan pribadi itu setelah kepentingan umum, teman-teman. Kita harus mengedepankan kepentingan umum. Contoh, teman-teman, pas ada gotong royong, terus ada agenda pribadi, maka teman-teman tuh harus memilih yang gotong royong. Supaya apa? Supaya teman-teman itu ini ya, mengedepan kepentingan umum yang mana itu akan bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan buat teman-teman sendiri ya. Nah, itu sikap menunjukkan ini, mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sila keempat ini tuh mengedepankan musyawarah. Apa itu musyawarah? Dialog, berunding, diplomasi. Nah, situ. Dan juga mengenai demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu ada pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, teman-teman. Berarti rakyat itu memegang kendali penuh atas pemerintahan yang ada di suatu negara, teman-teman. Lewat apa? Lewat suara, lewat voting, lewat pemikiran pribadi masing-masing. Kita juga bebas untuk mengambil keputusan, bebas untuk berbicara, tapi sesuai dengan ini ya, etika ya. Jadi bedakan nih antara ngomong yang bebas sama ngomong sesuai etika. Nah, itu beda ya, teman-teman. Terus yang terakhir, sila kelima itu mengenai keadilan sosial. Berarti bisa diartikan juga ini kesejahteraan sosial ya, atau kesejahteraan. Gimana orang itu bisa sejahtera atau hidupnya itu tercukupi, teman-teman, oleh negara. Nah, terus ini. Terus hubungannya apa Pancasila dengan UUD 45? Nah, UUD 45 itu adalah penjelasan dari Pancasila, teman-teman. Atau ini ya, ibarat Pancasila itu sebagai suatu dasar atau suatu yang bersifat umum. Nah, UUD 45 itu yang menjelaskannya gimana itu secara khusus ya. Kan di Pancasila kan ada lima dasar tadi itu. Sedangkan di UUD 45 itu nanti ada per pasal-pasal itu jelaskan per poin-poin di Pancasila tadi. Oke, itu untuk yang Pancasila. Mungkin ada yang mau nanya dulu teman-teman soal Pancasila, biar kita bisa bahas nih di sini. Oke, nanya nih siapa ini di sini? Mas. Oke, Ariel aman ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung lanjut ke pilar 2 yaitu UUD 45. Nah, UUD 45 itu merupakan konstitusi atau merupakan dasar hukum. Apa itu dasar hukum? Berarti dia hukum yang tinggi atau hukum yang berada di paling atas. Nah, di Indonesia itu ada yang namanya pembagi hierarki hukum, teman-teman. Berarti apa tuh hierarki hukum? Berarti itu ada tingkatan hukum yang ada di Indonesia.
Hukum itu merupakan seperangkat peraturan ya yang mengatur tingkah laku atau tindakan manusia di situ, teman-teman. Nah, di hierarki hukum di Indonesia itu ada beberapa, teman-teman. Itu dari yang paling tinggi ke yang nanti paling rendah. Contohnya di sini. Nah, kita cek. Jadi yang di atas tuh nanti jelas UUD 45 ya, atau Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Mana ya? Hierarki undang-undang di situ. Terus ini ya, sebenarnya poin pentingnya UUD 45 di tes TWK itu adalah kita juga paham mengenai penerapan tiap pasal yang ada di UUD 45. Dan kita di UUD 45 itu kan juga mengatur mengenai lembaga-lembaga negara nanti ya. Ada DPR, MPR, kemudian DPD, ada eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden, dan juga nanti ada yudikatif, yaitu lembaga kayak MA, MK, dan juga KY, teman-teman. Nah, sebentar. Nah, ini urutannya, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada UUD 45. Jadi apa namanya? Undang-Undang Dasar 1945 itu dibentuk pada tahun 1945, teman-teman, setelah kemerdekaan ya. Apa namanya? Di UUD 45 itu menjadi dasar atau jadi patokan hukum yang ada di Indonesia. Nah, hukum setelah UUD 45 itu ada beberapa. Yang pertama ada TAP MPR, dibuat oleh MPR, jelas ya. Itu ada dua jenis, ada ketetapan dan juga ada keputusan. Terus yang ketiga ada undang-undang. Ini dikeluarkan oleh DPR ya, teman-teman. DPR, tapi dengan persetujuan oleh presiden di situ. Yang mana undang-undang itu biasanya mengatur spesifik mengenai suatu pasal di UUD 45. Contoh ada nih di UUD 45 di pasal 28A sampai J itu kan ada namanya HAM ya, atau hak asasi manusia. Dia mengatur mengenai HAM. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 itu mengatur spesifik mengenai HAM itu. Jadi undang-undang itu mengatur spesifik mengenai pasal yang ada di UUD, teman-teman. UUD 45 nanti. Terus selanjutnya ada Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, yang mana di sini itu pemerintah, peraturan yang dibuat pemerintah dalam keadaan mendesak ya. Terus yang kelima ada PP atau Peraturan Pemerintah. Ini tuh peraturan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang, teman-teman. Ini PP ya, ini dibuat oleh eksekutif atau pemerintah kita. Terus ada Kepres dibuat oleh presiden di sini tuh. Terus yang terakhir ada Perda atau peraturan daerah. Ini biasanya dibuat oleh Pemda ya, teman-teman, atau pemerintah daerah. Contoh pemerintah daerah Yogyakarta membuat peraturan mengenai pengelolaan sampah. Berarti Perda itu cuma berlaku di Yogyakarta, teman-teman, atau tidak berlaku secara nasional ya. Jadi semakin turun itu semakin kecil tingkatan atau cakupannya, teman-teman. Nah, terus poin pentingnya lagi, undang-undang yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atas, teman-teman. Jadi antara baik itu TAP MPR, UU, Kepres, Perda, Perprov, Kepres itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Kalau bertentangan gimana, Mas? Nah, kalau bertentangan otomatis akan batal demi hukum ya, teman-teman, atau tidak berlaku ya. Bisa di JR atau judicial review oleh MK nanti, teman-teman. Terus untuk yang ini apa namanya? Di UUD 45 itu juga mengatur mengenai lembaga negara. Nah, lembaga negara di Indonesia itu ada tiga, teman-teman. Kita ini menganut paham trias politika oleh Montesquieu di situ ya. Yang mana itu eh, trias politika itu ada tiga lembaga besar. Legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Legislatif dia itu lembaga yang untuk membuat undang-undang atau membuat hukum. Eksekutif itu merupakan lembaga yang mana dia itu menjalankan undang-undang, yang mengesahkan dia itu. Yang terdiri atas eksekutif tadi itu terdiri atas presiden dan juga wakil presiden. Nah, yang legislatif itu ada DPR, MPR, dan juga DPD. Dan terakhir tuh ada yang namanya lembaga yudisial yang terdiri lembaga yudikatif yang terdiri dari MA atau Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan juga KY atau Komisi Yudisial di situ ya. Jadi tiga.
Singkatannya LEG ya, legislatif, eksekutif, yudikatif teman-teman. Eksekutif, yudikatif buat penegakan hukum, legislatif yang membuat hukum, dan eksekutif yang menjalankan hukumnya itu tadi. Nah, terus di apa namanya di UUD 45 itu teman-teman harus paham adalah ada beberapa pasal ya teman-teman harus ini ya, hafalkan ya. Ini sering keluar soalnya di soal-soal TKD maupun SKD teman-teman. Pertama ini pasal 1 di UUD 45 ayat 1, eh, Indonesia adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita kesatuan berarti kita satu dengan pusat teman-teman. Dua, kedaulatan ada di tangan rakyat. Berarti kita itu menerapkan demokrasi di sini ya, atau kedaulatan itu ada di tangan rakyat semuanya. Tiga, Indonesia adalah negara hukum. Berarti Indonesia itu adalah negara yang berbasiskan pada hukum di sini ya. Terus di pasal ini 33 ayat 3 di sini. Nah, sorry, 28 dulu ya. 28 ini mengenai HAM, 28A sampai J teman-teman. Nah, ini 28. Nah, hak-hak semua kan. Terus di pasal 33. Nah, ayat 3 terutama. Ini pasal yang sering banget teman-teman ini ya dengar ya. Bumi, air, dan isinya itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Artinya apa? Semua kekayaan di Indonesia itu harus untuk rakyat, teman-teman. Untuk kesejahteraan rakyat ya, bukan segelintir orang saja di situ. Terus ya terakhir terakhir tiga itu NKRI. Di sini itu mengenai negara kita, teman-teman. Poin pentingnya tuh sebenarnya mengenai ini ya. Pertama itu eh, nilai-nilai NKRI, teman-teman. Contohnya dan di demokrasi. Nah, demokrasi itu kan batin pemerintahan yang dimana rakyat tuh punya kekuasaan tinggi ya, atau kekuasaan yang paling yang menentukan berjalannya pemerintahan, teman-teman. Terus kita ada namanya prinsip demokrasi. Apa itu prinsip demokrasi? Yang pertama ada menjamin jaminan HAM atau hak asasi manusia. Terus ada sistem peradilan bebas yang tidak memihak atau ini ya. Jadi peradilannya itu tidak menguntungkan suatu pihak, semua sama di mata hukum. Terus ada konstitusi atau dasar hukum di situ supaya apa? Jelas nih bagaimana hukum itu berlaku nanti. Ada pemilu yang berjurdil atau pemilu yang itu jujur dan juga adil. Dan yang terakhir itu pastinya ada kebebasan berpendapat. Berarti kita bebas untuk mengutarakan apa yang kita jadi apa yang kita sampaikan ini. Atau kita ini kita bebas untuk mengutarakan apa yang pendapat kita, tapi selama itu beretika ya teman-teman, wajib nih. Jadi bukan cuma bebas, tapi juga beretika. Terus ada kebebasan pers. Ini pers itu berarti ini ya media-media. Contoh mungkin kayak yang sekarang teman-teman lihat tuh ada kayak Kompas TV, terus CNN, TV One itu kan media-media semua itu. Nah, media itu wajib bebas melaporkan tanpa adanya represi atau penekanan dari pemerintah pusat, teman-teman. Nah, terus di demokrasi Indonesia tuh ada 4 tahap ya atau 4 periode, teman-teman. Itu pertama dulu ada namanya demokrasi liberal atau parlementer. Ini tuh eh, jadi Indonesia itu pernah ada di masa di mana dia tuh mirip-mirip kayak negara barat, teman-teman, yaitu banyak kebebasan ya untuk individu. Terus ada demokrasi terpimpin. Ini tuh dulu setelah adanya demokrasi liberal, yang mana itu ada satu orang yang memiliki suatu kewenang yang mana itu besar, teman-teman. Terus yang ketiga demokrasi Pancasila. Ini tuh pada sistem fokusnya itu pada sistem presidensial. Berarti presiden itu punya kewenangan yang besar di sini ya. Dan yang keempat itu yang sampai sekarang itu ada yang namanya check and balance. Check artinya kan dia saling mengevaluasi. Maksudnya setiap lembaga negara itu saling mengevaluasi, teman-teman. Dan juga saling balance artinya saling setara ya. Gak ada yang bawah atau nggak ada yang di atasnya, teman-teman. Dan juga kita kan juga semakin lama semakin banyak partai ya, di mana itu menunjukkan kita berdemokrasi, teman-teman. Tidak ada suatu pemerintahan yang otoriter ya di Indonesia itu.
Terus teman-teman juga harus pahami mengenai ini ya, pembukaan UUD 45 di alinea keempat. Nah, itu sering banget keluar. Itu apa penerapannya? Itu yang pertama, itu mengenai tujuan negara, mencerdaskan kehidupan, mencerdaskan ini segenap bangsa, melindungi bahasa Indonesia dan juga menjaga ketertiban umum. Nah, itu wajib teman-teman pahami bagaimana penerapannya di situ ya. Oke, terus yang terakhir ada mengenai ini Bhinneka Tunggal Ika. Ini semboyan yang ada di lambang negara kita, teman-teman, yang ada di burung Garuda ya. Artinya adalah beda-beda tapi tetap satu atau jadi yang tunggal, teman-teman. Artinya apa? Meskipun Indonesia itu punya banyak suku bangsa, banyak sekali agama, banyak sekali ras, tapi kita itu tetap bersatu. Kita menunjukkan bahwa kita ini satu kesatuan, yaitu apa? NKRI, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini tuh juga diambil dari kitabnya Empu Tantular, teman-teman. Itu di kitab Suta Soma ya, Bhinneka Tunggal Ika itu. Terus penerapannya apa? Berarti kita itu harus menghargai toleransi, teman-teman. Ya kan, toleransi. Terus kita juga mengedepankan kepentingan umum. Dan yang terakhir, kita harus bermusyawarah untuk mufakat ya. Atau kita berdialog untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Oke, itu untuk yang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, nasionalisme itu ini mengenai cinta tanah air. Contohnya apa? Teman-teman beli produk lokal, teman-teman lihat timnas, nah itu juga bentuk nasionalisme di situ ya. Terus untuk yang selanjutnya itu ada yang namanya integritas. Apa itu integritas? Integritas itu artinya adalah kejujuran teman-teman. Atau bagaimana kita jadi seorang yang jujur terhadap eh, omongan kita, terhadap pikiran kita, terhadap apa yang kita lakukan teman. Nah, terus ini yang terakhir adalah mengenai ini bela negara. Jadi kita atau sebagai seorang warga negara Indonesia itu wajib kita membela negara kita, teman-teman. Dengan apa? Kita mempertahankan segenap bangsa ini. Kita belajar untuk misalkan teman-teman bisa belajar mengenai bela negara. Itu juga salah satu bentuk bela negara, ya, teman-teman. Teman-teman mengikuti wajib militer untuk memperkuat TNI atau memperkuat keamanan daerah teman-teman. Teman-teman pernah ikut Siskamling itu juga salah satu bentuk ini ya bela negara. Dan teman-teman itu yang sering dilakukan sekarang itu adalah teman-teman bisa menangkal hoax ya, atau info yang tidak benar yang ada di sosial media, teman-teman. Oke, oke itu dulu teman-teman buat kelas TWK pada hari ini. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu. Oke, ya udah ya Kak, itu kita bisa cukupkan kelas pada hari ini teman-teman. Mungkin sebelumnya bisa on cam ya, biar kita foto terus kita jadi dokumentasi pada kelas hari ini. Oke, on cam teman-teman. Halo Mas Azhar dan juga halo Mas Arif. Oke, kita foto dulu ya. Lihat kamera semua. Oke, siap Mas Arif. Oke, lihat kamera ya. Satu, dua, tiga. Nice. Thank you teman-teman. Sampai jumpa ya Mas Azhar dan juga Mas Arif di kelas selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia. Bye bye. Selamat sore. Thank you ya. See you minggu depan. Itulah. Sama-sama.